Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat anak-anakku mahasiswa STE, Stekom dan Universitas Stekom yang mengambil mata kuliah pengantar bisnis. Kenalkan, nama saya Irwanul Hidayat, sarjana psikologi, sarjana ekonomi, magister manajemen, yang pada malam hari ini akan memberikan kuliah tentang pengantar bisnis. Ya, marilah sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dengan berdoa. Bagi yang beragama Muslim, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang beragama non-Muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Ya, terima kasih. Ya, semangat ya untuk perkuliahan saya. Jangan sampai teman-teman ngantuk, jangan sampai mahasiswa ngantuk. Kita harus bergembira, bersemangat dalam mengikuti perkuliahan ini ya. Teman-teman, untuk jurusan manajemen, kewirausahaan, bisnis, mari kita satukan semangat bahwa pada malam hari ini kita awali perkuliahan pengantar bisnis. Pada saat kita mendengar sebuah kata usaha, ingatan kita seakan sejenak membayangkan begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar seperti PT Ice Cream Indonesia, PT Unilever Indonesia, dan juga masih banyak perusahaan kecil yang sedang melakukan aktivitas dagang dan produksi. Dari penghasil sepatu di Tanggul Angin Sidoarjo hingga para pedagang eceran di Pasar Rumput, Jakarta. Semua pihak sedang melakukan aktivitas bisnis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan bisnis itu? Pendapat Raymond Eglas dalam bukunya yang berjudul Business, Its Nature and Environment, An Introduction, yang dikutip oleh Umar. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diatur oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang penjualan dan industri, yang menyediakan suatu barang dan jasa sebagai kebutuhan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Ya, dalam Umar 2005. Dalam pengertian bahwa kegiatan bisnis adalah aktivitas penyedia barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, yang dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum, maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung-warung di pinggir jalan, dan tempat usaha yang tidak memiliki surat izin tempat usaha atau situ, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, serta usaha formal lainnya. Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh kegiatan bisnis secara keseluruhan mencakup tangible goods maupun intangible goods. Tangible goods merupakan barang yang dapat diindra oleh panca indera manusia seperti kursi, ballpoint, mie instan, sabun cuci, mobil, rumah, dan lain-lain. Sedangkan jasa atau servis adalah produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Sebagai contoh,
Kehandalan seorang pengacara dalam memberikan jasanya tidak dapat diukur dari keberadaan fisik maupun asal suku bangsa pengacara tersebut. Jasa pengacara pada saat menangani kasus hukum perdata maupun pidana akan terasa setelah pengacara tersebut melakukan pembelaan terhadap kliennya di depan pengadilan, sehingga kliennya tersebut dapat terbebas dari jeratan hukum. Jasa yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan bisnis kepada konsumen, misalnya jasa pengacara, jasa notaris, jasa dokter, jasa guru, dosen, dan lain-lain, ya. Sedangkan pengertian lain diberikan oleh Griffith and Ebert 1996. Menurut mereka, business an organization that provides good or service in order to earn profit. Sejalan dengan definisi tersebut, aktivitas bisnis mulai penyediaan barang atau jasa bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba. Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total pendapatan pada satu periode atau total revenues lebih besar dari total biaya atau total cost pada periode yang sama. Kita akan bicara tentang fungsi-fungsi bisnis di sini. Menurut Sternhoff, fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi dasar, yaitu memperoleh bahan baku atau acquiring raw materials, mengolah bahan baku atau manufacturing raw materials, dan mendistribusikan produk kepada konsumen atau distributing product to consumer. Acquiring raw materials, ya, perusahaan yang bergerak di industri manufaktur akan berusaha memperoleh bahan baku dengan harga yang optimal serta terjaga kesinambungan pasokannya. Harga perolehan bahan baku yang lebih tinggi daripada pesaing memiliki potensi untuk menyebabkan perusahaan kehilangan daya saing di pasar global. Di sisi lain, pasokan bahan baku yang tidak berkesinambungan akan sangat mempengaruhi keberlanjutan produk. Yang kedua adalah manufacturing raw materials. Ya, setelah bahan baku diperoleh, perusahaan akan mengolah bahan baku tersebut menjadi produk. Sebagai contoh, misalnya PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan mie instan yang akan mengolah bahan baku tepung terigu menjadi mie instan dengan diberi berbagai bumbu seperti mie instan rasa kari ayam, rasa soto, mie goreng, dan lain-lain. Yang ketiga adalah distributing product to consumer. Produk yang dihasilkan perusahaan selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Kegiatan distribusi produk dari produsen kepada konsumen melibatkan berbagai perusahaan bisnis lainnya, seperti perusahaan distributor, ekspedisi, asuransi, grosir, toko pengecer, dan lain-lain. Sebagai contoh, distribusi produk PT Unilever Indonesia dari pabrik PT Unilever Indonesia sampai kepada konsumen akhir dilakukan melalui serangkaian jalur distribusi seperti distributor, grosir, supermarket,
serta berbagai toko eceran sebelum produk tersebut akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Konsumen bisnis, ya, apabila dilihat dari konsumen sebagai pembeli produk atau buyer, maka membeli produk perusahaan dari segmen bisnis customer dapat dibagi menjadi 4 kategori. Companies that consume. Apabila sebuah perusahaan membeli produk atau jasa untuk dijadikan sebagai bagian dari produk akhir perusahaan, maka perusahaan tersebut disebut Original Equipment Manufacturer atau OEM. Misalnya General Motors membeli komponen otomotif dari para subkontraktor sesuai dengan spesifikasinya yang telah ditetapkan oleh pihak General Motors untuk dirakit dalam mobil yang diproduksinya. Tetapi pada saat General Motors membeli mesin fotokopi Xerox untuk digunakan di kantor General Motors dalam kegiatan administrasi, maka dalam hal ini General Motors bertindak sebagai pengguna atau user. Lanjut, yang lain adalah government agencies. Pemerintah merupakan pembeli terbesar produk-produk tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya, pemerintah merupakan pembeli bahan kebutuhan pokok terbesar untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia. Demikian pula pada saat pemerintah melakukan pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain-lain, maka pemerintah menjadi pembeli semen dan bahan bangunan yang sangat besar. Yang lain di samping pemerintah adalah institution. Institusi mencakup berbagai organisasi seperti sekolah, dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga keagamaan, sampai organisasi amal atau charitable organization. Lembaga pendidikan merupakan pembeli buku, alat tulis, alat peraga edukatif, kertas, sedangkan rumah sakit merupakan pembeli produk farmasi, alat kesehatan, dan lain-lain. Reseller mencakup berbagai perusahaan yang melakukan pembelian produk dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Misalnya PT Putri Daya Usaha atau PDU yang menjadi distributor produk mie instan dari PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini membeli mie dari Indofood untuk dijual kembali kepada pedagang grosir maupun eceran. Kita akan bicara tentang tujuan bisnis, ya. Para pelaku bisnis atau bisnis aktor melakukan aktivitas bisnis untuk mencapai berbagai tujuan objektif. Dalam kaitan ini, tujuan dapat dirumuskan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis akan sangat bervariasi antara kegiatan bisnis yang satu dengan kegiatan bisnis yang lain. Kendati demikian, terdapat beberapa tujuan bisnis secara umum menjadi orientasi para pelaku bisnis. Menurut Peter Drucker, tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan mencakup market standing, innovation, physical and financial resources, profitability, manager performance and development, work performance and attitude,
public responsibility. Sedangkan Gitman menambahkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan adalah stakeholder wealth maximization. Apa itu wealth maximization? Para pelaku usaha mendirikan perusahaan dengan harapan agar usaha yang dibangunnya mampu memberikan keuntungan atau profit yang akan menambah kekayaan para pengusaha tersebut. Setelah perusahaan bertambah besar, para pendiri perusahaan akan mempekerjakan para tenaga profesional yang diharapkan mampu bekerja sesuai dengan kepentingan para pengusaha. Yakni para profesional tersebut dapat menghasilkan laba yang maksimal guna memaksimalkan kekayaan para investor. Lanjutnya adalah market standing. Apa itu market standing? Adalah penguasaan pasar, merupakan salah satu tujuan utama pengusaha. Penguasaan pasar akan memberikan jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan, sales revenue, dan profit dalam jangka panjang. Penguasaan pasar tidak hanya diukur dari besarnya tingkat penjualan yang dapat dilakukan perusahaan. Perusahaan juga harus mampu membaca potensi pasar dan arah persaingan pada masa yang akan datang melalui penelaahan aktivitas pesaing yang tercermin dari teknologi para supplier kepada perusahaan pesaing, sehingga produk perusahaan tidak akan tersisih oleh produk saingannya. Innovation. Menurut Drucker, terdapat dua jenis inovasi pada setiap bisnis. Pertama, inovasi produk atau jasa. Kedua, inovasi berbagai keahlian dan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi jenis tersebut. Lebih lanjut, inovasi berkaitan dengan penciptaan nilai yang akan memberi konsumen kepuasan lebih besar untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Dalam hal ini harus diingat bahwa konsumen sebagai pembeli bersedia menukar uang yang mereka miliki dengan barang dan jasa. Karena barang dan jasa tersebut memiliki nilai. Oleh sebab itu, tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui inovasi adalah menciptakan nilai pada suatu produk. Misalnya, pada saat seorang konsumen membeli jam tangan merek Rolex, maka selain dia membeli ketepatan waktu, konsumen juga berharap jam tangan Rolex yang dia pakai dapat menaikkan nilai diri atau personal value konsumen itu sendiri. Sama ketika orang membeli produk-produk Louis Vuitton atau produk-produk yang branded lainnya. Di samping tujuannya memang untuk memakai barang-barang tersebut, yang paling penting adalah menaikkan value, ya, personal value yang harus dinaikkan. Demikian pula saat orang membeli mie instan Indomie, ia bersedia menukar uangnya karena akan memperoleh kenikmatan mengkonsumsi mie. Di samping ini, menceritakan pentingnya inovasi yang dilakukan oleh produsen BlackBerry dalam menciptakan nilai-nilai baru bagi konsumen. Pada saat itu, BlackBerry memang benar-benar mendunia.
hampir semua orang memakai BlackBerry. Tetapi oleh berjalannya waktu, BlackBerry dikalahkan oleh sistem yang baru, yaitu Android. Ya, menggunakan WhatsApp-nya, dan semua orang di dunia memakai WhatsApp itu. Ya. Selanjutnya adalah physical dan financial resources. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, kemampuan perusahaan untuk memperoleh pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing akan sangat menentukan daya saing perusahaan. Selain penguasaan terhadap sumber daya fisik, termasuk di dalamnya kapasitas pabrik, fasilitas pergudangan, dan lain-lain, perusahaan harus memiliki penguasaan sumber daya keuangan yang memadai. Dengan demikian, perusahaan apapun jenisnya harus memiliki tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan. Kita bicara tentang profit, ya, keuntungan. Para pelaku bisnis yang memiliki badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, firma, dan koperasi merupakan contoh badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Demikian pula kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan yang tidak memiliki badan usaha seperti para pedagang kaki lima, warung, kios, usaha informal lain yang memiliki tujuan utama adalah untuk menghasilkan profit. Bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis tidak hanya mengandalkan keuntungan atau laba sesaat, melainkan diharapkan dengan adanya laba, maka perusahaan akan dapat menumbuh kembangkan usaha menjadi usaha yang semakin besar dan semakin menguntungkan. Manager Performance and Development. Apa sih gunanya manager performance and development? Manajer merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik, manajer perlu memiliki berbagai pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau skill, dan perilaku atau behavior. Dan perilaku atau behavior tertentu yang berkaitan dengan profesinya. Dengan demikian, peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer melalui serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik serta program training and development secara berkelanjutan harus menjadi tujuan dari setiap perusahaan. Menceritakan perjalanan karir seorang manajer legendaris Indonesia, yaitu Tantri Abeng. Beliau pernah jadi manajer terkaya di Indonesia dan pernah menjadi menteri, seorang menteri. Kita bicara worker performance and attitude. Ya. Apa itu work performance and attitude? Selain manajer, sumber daya manusia yang harus memperoleh perhatian besar dari perusahaan adalah para karyawan. Hal penting yang harus diketahui oleh perusahaan adalah sikap para karyawan terhadap pekerjaan dan juga perusahaan. Sikap ini antara lain terkait dengan kondisi kerja dan kompensasi yang diterima oleh para karyawan. Oleh sebab itu, untuk kepentingan jangka panjang, perusahaan harus membuat tujuan yang spesifik terkait dengan pemeliharaan
dan pengembangan karyawan agar karyawan-karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, public responsibility. Apa itu public responsibility? Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Saat ini, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa semakin didorong untuk mengadopsi suatu kebijakan environmental sustainability, yaitu pengembangan strategi usaha yang dapat memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan, di mana pada saat yang sama perusahaan dapat menghasilkan laba. Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian untuk anak-anakku semua, mahasiswa-mahasiswaku STI Istiqom maupun Universitas Istiqom. Marilah kita tutup perkuliahan pada malam hari ini dengan berdoa. Bagi yang beragama Muslim, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi yang beragama non-Muslim, silakan Anda berdoa menurut agama dan keyakinan Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.